Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Afandi dengan nomor BP 2423022. Saya dari jurusan Teknologi Rekayasa Bioproses Energi Terbarukan. Di sini saya akan membahas materi tentang Al-Qunah. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman semuanya, di sini saya akan membahas materi tentang Al-Qunah. Pertama itu ada pengantar dan definisi. Al-Qunah adalah senyawa hidrokarbon tak jenuh dengan ikatan rangkap 3 karbon. Rumus karbon Al-Qunah adalah CnH2n-2 dan memiliki peran penting dalam kimia organik. Salah satunya adalah etuna yang disebut juga sebagai asetilin dalam perdagangan atau sebagai pengelasan. Nah teman-teman, setelah kita membahas pengertian dan definisi Al-Qunah, kita masuk ke sifat-sifat fisik Al-Qunah. Yang pertama itu ada titik didihnya. Titik didihnya itu naik sesuai atom karbon dalam molekul, atau bisa juga dibilang dengan dibandingkan dengan alkana dan alkena dengan jumlah atom karbon yang sama, Al-Qunah memiliki titik didih yang lebih tinggi karena adanya ikatan rangka 3 pada Al-Qunah yang meningkatkan gaya intermolekul, terutama gaya dispersi London, sehingga membutuhkan lebih banyak energi untuk menguapkannya. Nah, selanjutnya itu ada keadaan fisik, di mana Al-Qunah pendek itu C2 sampai C4 berbentuk gas pada suhu ruang. Yang ketiga ada kelarutan. Kelarutan itu tidak larut air, tetapi larut dalam pelarut organik. Selanjutnya yang terakhir itu ada massa jenis. Massa jenis itu lebih ringan daripada air. Massa jenis Al-Qunah juga lebih kecil dengan skala jenisnya. Nah, setelah kita membahas sifat-sifat fisiknya, kita membahas tata nama nomenklatur Al-Qunah. Pertama itu ada rantai terpanjang mengantungi ikatan rangkap 3. Yang kedua itu ada no ikatan rangkap 3 terkecil. Nah, yang ketiga itu ada akhiran una menggantikan ana. Sebelumnya kan ada namanya alkana. Nah, itu diubah menjadi Al-Qunah. Pengubahan nama una dari ana. Terus selanjutnya itu ada contohnya, yaitu kayak etuna C2H2. Yang kedua itu ada propuna C3H4 dan satu lagi butana C4H6. Setelah tata nama nomenklatur, ada lagi tata nama Al-Qunah berdasarkan UPH-nya. Yang pertama itu penamaan Al-Qunah rantai lurus dengan C sama dengan 2 dan C sama dengan 3. Ditulis menurut jumlah atom C yang menyusunnya dan diakhiri dengan akhiran una. Contoh, C2H2 itu etuna, C3H4 itu propuna. Jadi kayak contoh ada C4H6 dari CH garis 3 itu sama CH garis CH2 sama CH3 itu menjadi satu butana karena posisi garis 3-nya itu terletak di sela-sela 1 dan 2. Itu masih di dalam posisi 1. Dan selanjutnya itu ada C8H14. Nah, C8H14 itu kan ada CH3, CH2, 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 C sama garis 3C, CH2, CH3. Nah, itu dinamakan 3 oktuna karena rantai lurus atom C garis 3-nya itu terletak di posisi 3 dan 4. Jadi dinamakan 3 oktuna. Nah, yang kedua itu ada rantai bercabang. UPH-nya itu posisi cabang ditambah nama cabang tambah posisi rangkap plus nama rantai induk. Nah, setelah kita tahu tata nama UPH dalam Al-Qunah, kita masuk ke reaksi-reaksi penting Al-Qunah. Di sini ada reaksi yang bernama adisi, yaitu penambahan atom atau gugus atom pada ikatan rangkap 3. Kita nanti akan membahas contohnya juga, contoh dari adisi, tapi nanti kita selesaikan terlebih dahulu apa itu adisi dan hidrogenasi, halogenasi, dan hidrasi. Adisi itu penambahan atom atau gugus atom pada ikatan rangkap 3.
hidrogenesi itu adisi H2 sehingga menjadi alkana atau alkena. Halogenasi itu adisi halogen Cl2 Br2 membentuk tetrahaloalkana. Yang terakhir itu ada hidrasi. Hidrasi itu adisi air dengan katalis HgSO4. Itu menghasilkan keton. Nah, setelah kita membahas reaksinya, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal dari tata nama yang pertama, berikan nama iopet senyawa CH garis 3C, CH2 dan CH3. Itu jawabannya adalah 1 butena karena ikatan rangkap 3-nya itu berada di karbon nomor 1. Setelah itu kita masuk ke contoh soal 2 yang kita bahas reaksi adisi. Soalnya itu lengkapi reaksi CH garis 3CH plus 2Br2. Jawabannya CHBr2 sama CHBr2 karena senyawa 1,1 2,2 itu tetrabromoetana terbentuk. Nah, kita masuk ke contoh soal terakhir, yaitu identifikasi alkuna. Apakah senyawa C5H8 termasuk alkuna? Nah, di sini jawabannya iya, karena memenuhi rumus umum alkuna CnH2n-2 yang menunjukkan ikatan rangkap 3. Gitu teman-teman. Nah, kita udah masuk ke fase kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita tarik dari definisi alkuna yaitu adalah senyawa hidrokarbon tak jenuh dengan ikatan rangkap 3 karbon. Sifat-sifat dan reaksinya itu memiliki sifat fisik dan reaksi kimia yang khas, penting untuk di industri. Itu yang terakhir, pentingnya alkuna. Kenapa ya teman-teman? Ya karena digunakan dalam sintetis kimia dan aplikasi teknologi modern. Karena kan sekarang kecanggihan teknologi itu sudah bisa sudah bisa didekatkan oleh masyarakat, sehingga pentingnya alkuna itu bisa dalam sintetis kimia dan aplikasi teknologi modern. Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.